Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan Muhammadur rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mari kita aturkan rasa syukur kita atas segala nikmat dan karunia diberikan kepada kita. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, diberikan keistiqomahan, dan yang terpenting apa? Kita diberikan keikhlasan, sehingga apapun yang kita kerjakan memang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk bagaimana kita istiqomah, dan kita berharap semoga apapun yang kita kerjakan selama bulan Ramadan bisa menjadi amalan yang bisa menyelamatkan kehidupan kita. Salam dan salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan keluarga, sahabat, dan juga keluarga. Mari kita lanjut kembali taklim kita. Kalau dalam pertemuan yang lalu kita sudah mendapatkan gambaran, mendapatkan informasi betapa bahwa doa iftitah yang kita baca itu kita dituntut untuk bagaimana kita bisa memahami, mengerti apa yang kita baca. Kesalahan yang muncul dari kebiasaan kita menjalani ibadah salat banyak dari kita yang tidak peduli tentang bacaan yang kita baca. Apakah yang kita baca itu kita mengerti atau kita baca itu kita memahami, itu tidak menjadi persoalan yang merisaukan kita. Padahal dalam kaidah agama, kalau kita menjalankan perintah agama itu tanpa didasari dengan pemahaman, yang bisa jadi kita nanti meskipun sering kali terasah dengan pesan-pesan moral tadi, dengan bacaan-bacaan tadi, kalau kita tidak memahami, ya bisa jadi apa yang kita lakukan tidak banyak memberikan manfaat. Karena mari kita apresiasi bagaimana ketika Rasulullah SAW memberikan komentar terhadap doa kita kemarin yang sudah kita pelajari bersama. Jadi kalimat Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Ketika Rasul mendengarkan kalimat itu, maka beliau bertanya, siapa kerana yang membaca bacaan tadi? Kemudian ada seorang sahabat yang mengangkat tangan, saya ya Rasul. Kemudian Rasul memberikan komentar, ajib tu sahiran. Hanya dengan bacaan tadi, dengan bacaan Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila, pintu langit telah terbuka. Kemudian bagaimana respon sahabat ketika mendengarkan pesan moral tadi? Ya. Kemudian sejak saat itulah kemudian Ibnu Umar ya secara tegas menyatakan sejak saat itu tidak pernah meninggalkan bacaan Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Jadi ada sebuah informasi yang perlu kita tangkap bersama, bahwa sholat yang baik itu adalah sholat yang didasari dengan pengertian dan juga pemahaman. Bukan semakin panjang kita membaca ya maka itu semakin baik. Tidak seperti itu, karena kita dituntut bahwa setiap apa yang kita baca itu kita betul-betul mengerti dan memahaminya. Coba lihat bagaimana Rasulullah SAW ya lewat Al-Quran pernah memberikan sebuah informasi pada kita, bahwa sholat yang kita kerjakan itu belum dikatakan sholat selama kita belum bisa mengerti, memahami setiap kalimat yang kita baca. Allah sudah memberikan nasihat pada kita dalam kalimat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Al-ayah. Wahai orang beriman, jangan kamu menjalankan salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, hingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Ini menjadi sebuah penekanan bagi kita semua. Jadi ketika kita sudah menjalankan ibadah salat, maka kita dituntut oleh Allah untuk bagaimana kita mengerti apa yang kita ucapkan. Padahal kalau kita melihat situasinya sekarang ini, ya memang tidak setiap orang bisa mengerti yang apa yang dibaca. Tidak setiap orang mengerti apa yang diucapkan. Karena itu monggo ya kita pelan-pelan belajar bagaimana kita memahami setiap kalimat-kalimat yang kita baca, ya mulai dari yang paling sederhana dalam konteks bagaimana Rasul mengajari pada kita dari persoalan-persoalan yang mudah. Yassiru wala tu'assiru, permudah jangan dipersulit. Ya, semoga ini menjadi masukan kita, dan kita berharap semoga Allah masih memberikan kesempatan pada kita untuk bagaimana kita memahamkan diri dengan perintah-perintah yang menjadi kewajiban kita. Masyaallah muslimin Allah, mari kita kembali ya, tentang sholat ya. Kita akan masuki pada poin yang kedua tentang bacaan doa iftitah.
Bacaan doa iftitah yang kedua ini ya berasal dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah ini termasuk istri Rasulullah SAW itu pernah menuturkan, menceritakan atau menggambarkan betapa Umar bin Khattab itu senantiasa membaca doa seperti ini. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Saya ulang kembali biar kita paham. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Sekali lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Subhanakallahumma, maha suci Engkau ya Allah, wa bihamdika, dan dengan memujimu, wa tabarakasmuka, maha suci namamu, wa ta'ala jadduka, maha tinggi keagunganmu, wa la ilaha ghairuk, tidak ada ilah melainkan hanya Engkau. Ini mari kita coba fahamkan juga. Jadi ketika kita menjalankan ibadah sholat ini ya, ada banyak versi dari doa iftitah. Mulai dari yang paling gampang. Kita akan memulai dari yang paling mudah dulu dengan kalimat yang sudah familiar di telinga kita, ada kalimat Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa ta'ala. Cukup saja itu saja. Kemudian yang kedua ini tidak kalah mudahnya, kalimat subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Mari kita coba fahami, kita hayati, sehingga ketika kita sudah ada penghayatan yang bisa kita apresiasikan agar sholat yang kita lakukan itu betul-betul bisa memberikan manfaat dalam kehidupan kita. Masyaallah muslimin Allah. Pengalaman yang pernah terjadi ya, suatu saat ketika ada seorang jamaah ya, yang dia antusias sekali mau dites tentang bacaan doa iftitahnya. Awalnya saya respect ya, hormat, tetapi ketika saya menjumpai ada hal yang keliru dari doa iftitahnya, saya menjadi prihatin. Kebanyakan kita itu sudah baca kalimat kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa ta'ala. Kemudian dirangkai dengan inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Hafalan yang dimunculkan oleh seorang jamaah ini ternyata tidak seperti yang saya harapkan. Ketika dia membaca kalimat wa ma ana minal musyrikin ya, dia buang huruf ma-nya sehingga dia menjadi kalimat wa ana minal musyrikin yang artinya bertentangan dengan kalimat wa ma ana minal musyrikin. Kalau wa ma ana minal musyrikin dan saya bukan orang musyrik. Dan ketika itu di ma-nya dibuang sehingga menjadi wa ana minal musyrikin, artinya apa? Saya orang-orang musyrik. Dan ketika ditaruh di bawah, seharusnya dibaca wa ana minal muslimin, kemudian dibaca wa ma ana minal muslimin, itu artinya juga terbalik. Wa ana minal muslimin, dan saya ada orang yang muslim atau yang berserah diri. Nah, kalau itu ditambah ma menjadi dan saya bukan orang muslim atau orang yang berserah diri. Artinya apa? Menjadi makna yang kontradiksi, yang bertentangan. Itu menjadi sebuah fatal, perilaku yang fatal. Karena apa? Ketika itu sholat iftitah itu ada sebuah ungkapan bagaimana ketika menjalankan sholat itu ada didasari dengan sebuah kepasrahan totalitas ya. Ya, kita tidak menjadi orang musyrik dan kita ada orang yang berserah diri. Ini menggambarkan bahwa ketika kita sholat itu harus mengerti, memahami makna yang terkandung dalam doa iftitah itu. Karena itu saya menawarkan bacaan doa iftitah yang sederhana, yang mudah agar kita bisa mengamalkannya dengan pemahaman yang sebenar-benarnya. Semoga ini menjadi renungan kita, dan monggo nanti kita punya PR untuk bagaimana kita memahamkan diri kita dengan bacaan doa iftitah yang sederhana tadi ya. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan bagaimana ketika kita melakukan sholat tadi bisa mengekspresikan, memunculkan dengan pemahaman yang benar. Lisan mengucapkan, kemudian hati menerjemahkan. Semoga ini menjadi catatan kita, dan kita berharap semoga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menata hidup kita menjadi lebih baik lagi. Mari kita ucapkan yang banyak alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.